Asik. Mulus. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya David Hai. Say hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya kembali lagi menjumpai Anda di konten sederhana, channel sederhana David Hai seperti itu ya. Bukan hanya sebatas reaction, namun mengulas, mengupas segala sesuatu yang ada pada saat saya ngeriak idola kalian seperti itu ya. Oke, kali ini seperti biasa ya, saya ingin mengucapkan banyak banget terima kasih karena ya kalian semua masih stay, masih mantengin serta sudah subscribe dan menekan tombol loncengnya ya di channel YouTube Bedap Hai seperti itu ya. Kali ini juga ya, saya kembali lagi akan ngeriak yang lagi happening banget, masih happening banget dan luar biasa ya. Dan terutama saya karena udah banyak banget yang request, kalau nggak saya kabulin bagaimanalah seperti itu ya. Pokoknya banyak banget yang request saya untuk ngeriak si Reza dari Jene Ponto ini ya. Dan seperti moto saya ya, saya akan selalu membalas komentar kalian dan saya akan selalu mengabulkan request-request dari kalian semua para subscriber seperti itu ya. Seperti kali ini, ayo dong bang, ini udah banyak banget nih ya. Udah banyak banget yang request ini ya. Ayo dong bang, di-react pada saat si Reza ya menyanyikan lagu Mengapa Harus Berpisah, lagu yang dirilis di tahun 1995 kalau nggak salah ya, di album Mama Aku Ingin Pulang, seperti itulah kalau nggak salah. Lagu yang dipopulerkan oleh almarhumah Nike Ardilah ya. Luar biasa banget pengaruh atau efek dari seorang Reza ini ya, yang kembali mengangkat lagu-lagu dari almarhumah Nike Ardila seperti itu. Oke, gak usah lama-lama, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kita lanjut saja ke videonya seperti itu ya. Mengapa Harus Berpisah, Reza Jene Ponto. Lanjut. Oke. Ini kalau nggak salah dia ngeteknya atau dia ngambil gambarnya ini ya, atau nyanyi ini sama dengan pada saat dia membawakan lagu Satu Waktu maksudnya ya, atau kebetulan pakaiannya sama ya. Pada saat saya kalau nggak salah ngeriak pada saat dia membawakan lagu Poppy Mercury, Surat Undangan, seperti itulah kira-kira. Lanjut. Oke. Ternyata ini di pinggir jalan seperti itu ya. Dan tadi ada mobil lewat seperti itu. Ini di pinggir jalan aspal ya. Dia ya masih dengan kursi biru toskahnya dan kemudian hijab yang membuat suasana semakin sejuk seperti itu ya, melihat penampilan dari seorang Reza dari Jene Ponto ini. Lanjut. Oke. Enak. Wow. Oke. Jujur ya, saya suka banget ya di part ini ya. Oke, saya ulang lagi ya. Saya ulang ya. Enak banget jujur. Oke. Enak banget. Aduh, vibranya ini ngangenin banget ya dari seorang Reza. Dia santai banget nyanyinya seperti itu ya. Kayak plong banget seperti itu. Kayak udah biasa lah ya. Saya yakin dia ini udah biasa banget ngebawain lagu-lagu dari Nike Ardilah ya. Pokoknya lagu-lagu slow rock atau pop yang
dulunya pernah happening, contohnya dari Poppy Mercury, Nika Ardila, dan sebagainya ya, sudah sering banget nampaknya dinyanyikan oleh seorang Reza Jeneponto ini, karena pelong banget dia nyanyinya seperti itu, enak banget, sejuk ya, nggak ngerasa sakit gimana ngelihatnya seperti itu. Biasanya orang kan nyanyi lagu-lagu ini ada yang udah kayak gimana seperti itu, namun dia pelong, tenang banget seperti itu. Aduh, luar biasa banget ya. Lanjut. Pelong banget. Oke. Diafragma. Enak banget pada saat dia ambil power ya, diafragmanya itu luar biasa banget ya. Dia ini memang terbiasa bernyanyi dengan dengan benar seperti itu, saya sering mengulanginya ya. Dan pada saat dia menarik nada tinggi itu, perpaduan belting, kemudian apa namanya, hair voice-nya tipis-tipis sedikit seperti itu, membuat satu kesatuan yang sangat-sangat wow, luar biasa banget ya. Seperti itulah kira-kira ya. Lanjut lagi. Wow. Wow. Ntar ya, biar lebih enak seperti itu ya. Dia, aduh, lagi-lagi enak banget seperti itu ya. Dia suara atas ya, suara yang seharusnya udah ngebikin orang lain yang menyanyikan lagu ini keluar urat di leher, dia masih santai banget seperti itu ya. Pertama ya, menurut saya ya, pertama dia ini memang timbre vokalnya udah luar biasa banget ya. Range vokalnya lagi-lagi saya ulangi tinggi banget. Dan dia memang terbiasa menyanyikan lagu-lagu seperti ini, sehingga pada saat dia menarik nada atas itu, aduh enak banget seperti itu ya. Ngangenin banget. Oke, kita mundurin lagi ya. Kita pundurin lagi. Oke. Asik. Iya. Mendapatkan seorang manajer, produser, di coaching-coaching sedikit, dipoles-poles sedikit. Aduh, saya yakin bisa jadi salah satu penyanyi slow rock terbaik di Indonesia. Ya, seperti itu. Seperti ada juga ya yang mungkin setelah generasi Nika Ardilah lah seperti itu, seperti Tantri Kotak juga bagus banget seperti itu ya. Dan saya yakin si Reza ini bisa sangat-sangat luar biasa banget ya ketika mendapatkan tempat yang sangat-sangat luar biasa, yang di sekitarnya terdapat orang yang ingin kembali lagi memoles. Ya, sedikit polesan saja, saya yakin si Reza ini akan sangat-sangat luar biasa banget ya. Ini saja, ini udah perfect kalau menurut saya ya, pada saat dia mengambil nada-nadanya seperti itu ya. Ya, dia sambil duduk saja bisa semulus itu, apalagi dia nyanyi ya sambil berdiri, dan dia memang fokus banget untuk di nada-nadanya seperti itu. Saya yakin akan sangat-sangat luar biasa banget. Seperti itulah kira-kira ya nyanyinya seorang Reza Jeneponto ini. Lanjut. Dia masih sempat ngebenerin hijab. Dia santai banget. Oke, lalu lalang ya, lalu lintas di belakangnya, mobil, motor, dan sebagainya seperti itu ya. Keren banget. Oke, gitar. Jujur saya terharu melihat posisi di mana dia bernyanyi ini ya. Di sebuah tempat yang boleh dikatakan sederhana banget seperti itu. Dan pastinya membuat
saya terenyuh ya, dan hingga dia bisa se-viral sekarang dan bisa dikenal banyak orang ya lewat sini ya. Lewat sebuah bengkel lagi-lagi ya, yang sederhana dan dengan fasilitas yang seadanya dia bisa bangkit. Dan ini adalah motivasi untuk semuanya ya, yang ingin berkarya, memulai segala sesuatu. Nggak harus gengsi ya, mulailah dari yang seperti apapun ya, selama itu baik seperti itu ya. Nggak usah harus langsung di studio, harus langsung di mana, harus ngumpulin apa-apa dulu, nggak usah ya. Yang penting semangat, mau berlatih, mau belajar, dan bisa karena terbiasa. Itulah Reza dari Jeneponto seperti itu. Meskipun dia, saya yakin belajarnya otodidak ya. Seperti itulah kira-kira ya. Keren banget. Lanjut. Salut. Interlude-nya memang dulu-dulu keren banget ya, gitar-gitarnya ya. Membuat, ya pokoknya luar biasa lah. Seperti itu. Wow. Enak banget. Oke. Mulus. Wow. Enak banget coy. Wow, luar biasa. Tinggi, nafasnya itu luar biasa banget, pernapasan dia. Kemudian A, E, O, E, O-nya itu artikulasi pada saat dia bernyanyi itu sangat-sangat jelas banget ya. Sangat-sangat luar biasa banget. Pada saat dia mengambil atau menembakkan nada tingginya itu dia santai banget ya, santai banget. Dan itulah tadi saya bilang dia sudah sangat terbiasa dengan lagu-lagu seperti ini. Dan jarang banget penyanyi yang seperti ini di zaman sekarang seperti itu ya. Saya yakin si Reza ini diuji dengan berbagai lagu apapun, saya yakin dia dapat melaluinya ya. Saya penasaran banget seperti itu. Luar biasa sekali. Keren. Saya sampai terenyuh gimana seperti itu mendengar saking mulusnya Reza membawakan lagu Mengapa Harus Berpisah ini. Ini tinggi banget ya. Ya, saya sampai terenyuh, sampai gaya bicara saya agak-agak ngerem-ngerem sedikit seperti itu dikarenakan memang luar biasa banget. Saya mikir, kok luar biasa banget seperti itu Reza ini ya, keren banget ya. Wajar saja seperti itu dia bisa viral dan sangat pantas untuk menjadi salah satu artis atau penyanyi yang terkenal di negara Republik Indonesia ini ya. Jauh dari sensasi ya, bukan hal-hal yang gampang untuk mendapatkan kemampuan seperti Reza ini, seperti itu ya. Itu butuh proses yang sangat panjang ya. Itu pun kalau ia dapat mendapatkan hal yang seperti Reza ini ya, bisa-bisa proses yang panjang namun gagal ya. Jadi sangat beruntung banget seorang Reza ini ya, memiliki anugerah kemampuan untuk menelaah, untuk mempelajari ya, baik pun itu lagu-lagu, baik pun cara bernyanyi ya, sangat-sangat luar biasa banget ya, sangat-sangat bersyukur banget ya, memiliki kemampuan otak yang luar biasa banget pastinya ya, dapat menyanyikan lagu yang menurut orang-orang banyak ini merupakan lagu yang susah ya. Namun menurut Reza ini adalah lagu yang
sangat-sangat mudah ya, lagu yang sangat-sangat nyaman ya untuk dia nyanyikan, dia tenang, dia nggak harus persiapan dulu. Oh, ini nadanya pasti tinggi banget, saya harus ini. Dia nggak, dia biasa aja, dia lihat sana sini seperti itu. Dia ya nggak terlalu over prepare seperti itu ya. Namun luar biasa banget, keren banget. Ya, keren banget Reza ini. Oke, dukung selalu Reza Jeneponto ya. Dukung selalu siapapun artis yang dalam artian dari daerah ya. Siapapun itu ya, yang memberikan hal positif harus didukung. Yang memberikan hanya sebatas sensasional ya, pupuskan seperti itu. Nggak usah lah ya, nggak usah diangkat lah, nggak usah dikasih panggung lah seperti itu. Namun orang-orang yang punya kelebihan seperti Reza Jeneponto ini, inilah yang harus betul-betul kita dukung semuanya ya. Bukan hanya Reza, mungkin ada lagi yang lain, memang harus benar-benar kita dukung seperti itu ya. Karena Reza ini masih beranjak ya, step by step untuk menjadi salah satu artis terkenal seperti itu. Jadi harus banget untuk didukung seperti itulah kira-kira ya. Terima kasih banget yang udah request ini ya, mengapa harus berpisah dari almarhum Monica Ardila ini ya. Oke, selalu semangat untuk mendukung idolanya, mantengin idolanya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng di Bedap Hai. Sampai jumpa di next video. Bedap Hai, say hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.